4 pemain Atletico paling bersalah tadi malam. Bisakah final Jerman versus Jerman di Liga Champions musim ini? Pencetak gol terbaik musim ini di Liga Inggris. Halo, ketemu lagi dengan gilabola.com. Atletico kalah, Leipzig melaju. Hasil Liga Champions tadi malam melihat Atletico Madrid patah hati dan terutama juga kiper Jan Oblak. Satu tendangan keras memantul melewati sang kiper dan mengubah skor menjadi 2-1 untuk keunggulan RB Leipzig yang memastikan lolos ke semifinal Liga Champions. Setelah babak pertama yang buruk, Dani Olmo memimpin tim Jerman itu unggul, tetapi pemain pengganti Atleti, Joao Felix, menyamakan kedudukan dari titik penalti setelah dilanggar di dalam kotak. Rojiblancos dihukum karena pendekatan defensif mereka saat tendangan Tyler Adams yang terpantulkan 2 menit sebelum waktu akhir mengirim tim Julian Nagelsmann menghadapi Paris Saint-Germain di semifinal. PSG tertawa melihat Atletico kalah. Paris Saint-Germain akan tertawa melihat calon lawan mereka itu di babak semifinal Champions League. Leipzig secara umum dinilai sebagai lawan yang lebih lemah daripada Atletico Madrid. Neymar dan Thomas Tuchel akan bahagia membayangkan peluang besar mereka lolos ke final kompetisi utama Eropa tersebut. Sejak babak pertama, sudah ada kesan kuat bahwa Atletico Madrid ingin memaksakan extra time dan adu penalti. Setiap kali terjadi serangan dari pihak tim Bundesliga itu, 10 pemain outfield Los Rojiblancos mundur ke setengah lapangan sendiri, bahkan mungkin ke sepertiga lapangan sendiri. Madrid yang mengejar final ketiganya dalam 6 tahun terakhir tampaknya bertekad membawa laga 1 leg di Lisbon ini ke extra time dan puas untuk main bertahan selama sebagian besar pertandingan. RB Leipzig baru berusia 11 tahun. Tidak heran jika semua orang di Jerman membenci RB Leipzig. Tahun 2009 mereka baru saja berdiri. Tahun 2016 sudah masuk ke divisi Bundesliga dan tahun 2018 dan 2019 bermain di kompetisi Eropa. Dan kini tahun 2020 mereka lolos ke semifinal Liga Champions. Siapa yang sangka? Sebenarnya klub di bawah sponsorship produsen minuman Red Bull itu sudah masuk ke kompetisi Eropa sejak musim 2017-2018, tetapi pada masa itu hanya terdampar di urutan ketiga klasemen grup G Liga Champions. Turun ke Liga Eropa, mereka terhenti pada babak perempat final. Semusim berikutnya, 2018-2019, Leipzig terhenti pada babak penyisihan grup Liga Eropa setelah hanya mampu menghuni urutan ketiga klasemen grup B. Namun prestasi luar biasa mereka catatkan di bawah asuhan Julian Nagelsmann setelah melaju sebagai juara grup G pada musim 2019-2020 ini mengatasi perlawanan Benfica, Lyon, dan Zenit Saint Petersburg. Mereka kemudian mengalahkan perlawanan finalis kompetisi ini musim lalu, Tottenham Hotspur, dengan 3-0 dan 1-0 pada 2 leg babak 16 besar Liga Champions untuk kemudian mengungguli Atletico Madrid 2-1 pada laga 1 leg perempat final tadi malam. Timo Werner mungkin menyesal. Pemain berusia 24 tahun Timo Werner pindah ke Stamford Bridge pada 1 Juli lalu dan menolak opsi untuk memperkuat Leipzig pada kompetisi Liga Champions bulan Agustus ini karena kekhawatiran soal terjadinya cedera, sementara ia baru akan memulai hidup yang baru di Chelsea. Usai menonton lolosnya di Rotten Bullen ke semifinal Champions League tadi malam, Timo mungkin menyesal kehilangan kesempatan memamerkan kemampuannya di ajang kompetisi yang memiliki jumlah penonton terbanyak kedua di dunia setelah Piala Dunia. Timo Werner bisa mengulangi kesalahan Philippe Coutinho, mantan bintang Liverpool, yang ngotot pindah ke Barcelona untuk mencari trofi. Tetapi kemudian dengan perih menyaksikan The Reds lolos ke final pada musim yang sama dengan kepergiannya ke Nou Camp, meskipun kemudian Liverpool kalah dari Real Madrid. The Reds kemudian meraih gelar juara Liga Champions musim berikutnya, 2018-2019, dan seakan-akan semua penderitaan Coutinho itu belum cukup, pasukan Jurgen Klopp kemudian meraih gelar juara Premier League pada musim 2019-2020 ini. Final Jerman versus Jerman musim ini. Leipzig tidak akan sabar mewujudkan final Jerman versus Jerman di ajang Champions League musim ini dengan 2 syarat. Yang pertama, pasukan Julian Nagelsmann berhasil mengatasi perlawanan Kylian Mbappe dan Neymar pada babak semifinal 19 Agustus. Syarat kedua, Bayern Munchen berhasil lolos dari terjangan Lionel Messi dan kawan-kawan pada partai perempat final ketiga Sabtu 15 Agustus besok.
Leipzig sudah tampil mengesankan sejak babak penyisihan grup Liga Champions musim ini, menang 3, draw 2, dan kalah hanya sekali untuk mengisi puncak grup G. Di Rotenbulen kemudian tampil perkasa pada babak 16 besar mengalahkan pasukan Jose Mourinho dengan skor 4-0 agregat sebelum menghadapi Atletico Madrid tadi malam. Pemain Spanyol khianati Atletico. 1 gol dari pemain Spanyol jebolan Akademi Muda Barcelona Dani Olmo dan gol dari pemain muda Amerika Tyler Adams menyebabkan Atletico gagal lolos ke semifinal Liga Champions musim ini. Untuk pertama kalinya ada kemungkinan tidak ada wakil dari Spanyol pada semifinal Liga Champions dengan tim yang sudah 13 kali juara kompetisi Eropa, Real Madrid, tersingkir oleh Manchester City pada babak 16 besar. Atletico disingkirkan 2-1 oleh pasukan Julian Nagelsmann dan besok Barcelona akan menghadapi perlawanan tangguh dari Bayern München. Siapakah Dani Olmo? Pemain berusia 22 tahun ini merupakan kelahiran Terrassa, Spanyol dan pernah mencicipi pendidikan di Akademi Muda Barcelona pada periode 2007 sampai 2014. Saat usianya 9 tahun sampai 15 tahun sebelum pindah ke Akademi Muda Dinamo Zagreb. Dani Olmo relatif tidak dikenal sampai ia masuk ke skuad utama Leipzig pada tahun 2020 di bawah rekrutan Julian Nagelsmann pada bulan Januari lalu. Dani Olmo merupakan pemain kedua Spanyol yang mencetak gol ke gawang Rojiblancos sejak Michel melakukannya bagi FK Karabakh pada Oktober 2017. Kini satu-satunya harapan sepak bola Spanyol adalah Barcelona yang akan menghadapi Bayern München pada partai perempat final ketiga Liga Champions Sabtu dini hari besok. 5 alasan Bayern München akan menyingkirkan Barca. 1. Bayern München tidak terkalahkan dalam 23 pertandingan mereka tahun 2020. Secara keseluruhan, sejak akhir tahun lalu, mereka kini sudah menjalani 27 pertandingan tanpa terkalahkan di berbagai kompetisi. Alasan yang kedua, striker Polandia Robert Lewandowski merupakan pencetak gol terbanyak di Eropa pada musim 2019-2020, mencetak 53 gol hanya dalam 44 pertandingan di berbagai ajang, atau mencetak 1 gol setiap 73 menit. Penyerang berusia 31 tahun itu juga selalu mencetak gol dalam 7 penampilannya di Liga Champions, total 13 gol dan 4 assist, yang membuatnya kini berada di puncak daftar top skor kompetisi elit Eropa tersebut. Alasan ketiga, lini kedua Bayern lebih menakutkan daripada lini kedua Barcelona. Perpaduan Lewandowski, Thomas Müller, dan Serge Gnabry bahkan menghasilkan lebih banyak gol, 130, ketimbang trio Barcelona Lionel Messi, Luis Suarez, dan Antoine Griezmann yang hanya 109 gol. Alasan keempat, Bayern München juga sangat kokoh di lini belakang mencatatkan 15 kali clean sheet untuk menjadi tim dengan pertahanan paling kuat di Bundesliga. Ingat bahwa mereka hanya mencatatkan 2 clean sheet saja di bawah asuhan Niko Kovac, yang berarti ada progres luar biasa pada era Hans Flick. Dan alasan kelima, di bawah asuhan manajer Jerman berusia 55 tahun, Hansi Flick, Die Roten memenangi 30 dari 33 pertandingan kompetitif, mencetak 104 gol dan hanya kebobolan 24 gol saja. Di semua kompetisi, dia rata-rata memenangi 2,76 poin per pertandingan, yang bahkan lebih bagus dibandingkan prestasi ketika Jupp Heynckes memenangkan treble bersejarah pada musim 2012-2013 dengan 2,65 poin per laga. Sebelum kita melihat pemenang gol terbaik Liga Inggris musim ini serta 4 pemain Atletico yang paling bersalah dalam kekalahan tadi malam, klik dulu tombol subscribe, share, dan tendang loncengnya. Target transfer Arsenal kian mahal. Salah satu pahlawan kemenangan di Rotenbulen tadi malam adalah bek Dayo Upamecano. Tidak hanya tangguh di belakang dan memimpin pertahanan pada usia muda 21 tahun, Dayo Upamecano juga sangat mahir memainkan variasi umpan dan dapat sangat berbahaya saat maju membantu serangan, termasuk melakukan sundulan dan tembakan dari luar kotak penalti yang keduanya tepat sasaran. Bek berusia 21 tahun itu harganya sempat melonjak menjadi 1 triliun rupiah sebelum oleh Leipzig diturunkan menjadi 696 miliar, namun gelar pemain terbaik pada laga perempat final tadi malam bisa membuat tim Red Bull itu menaikkan kembali harga Dayo Upamecano, sang target transfer Arsenal tersebut. 4 pemain Atleti yang paling bersalah. Yang pertama, Jan Oblak dengan nilai 5.
Aneh bahwa kiper perebut Trofeo Zamora beberapa kali ini, yaitu hadiah untuk kiper dengan rasio kebobolan paling sedikit di La Liga, malah kebobolan 2 gol dan membuat timnya menelan kekalahan. Hector Herrera nilai 5. Gagal memanfaatkan peluang dan nyaris tidak ada perannya di lini tengah, Hector Herrera benar-benar tidak sanggup menggantikan Thomas Partey sebagai gelandang jangkar, dan malah ikut dalam perkelahian dengan sejumlah pemain Leipzig jelang akhir pertandingan. Marcos Llorente nilai 5. Secara mengejutkan ia berposisi lebih ke belakang sebagai second striker ketimbang Joao Felix. Llorente tidak mampu memberikan pengaruh nyata dan kesulitan dengan peran barunya. Diego Costa nilai 4. Penyerang berpengalaman Spanyol ini benar-benar berada dalam kendali penuh bek muda Dayo Upamecano. Performa paling buruk sebelum digantikan oleh Alvaro Morata. Update transfer hari ini. Cristiano Ronaldo telah ditawarkan ke Barcelona menurut laporan Sky Sport. Penyerang Juventus itu juga telah dikaitkan dengan Paris Saint-Germain. Kekalahan Bianconeri di Supercoppa Italiana dan Coppa Italia yang diperparah dengan tersingkirnya mereka dari Liga Champions adalah alasan Cristiano Ronaldo mempertimbangkan masa depannya di Allianz Stadium. 2. Claudio Bravo bisa bersatu kembali dengan Manuel Pellegrini di Real Betis dan bergabung dengan Los Verdiblancos secara gratis. Kontrak pemain berusia 37 tahun itu di Manchester City akan habis usai berakhirnya Liga Champions musim ini. 3. Pepe Reina sedang negosiasi untuk bergabung dengan Valencia. Jasper Cillessen kemungkinan akan diizinkan untuk meninggalkan Mestalla untuk mendapatkan lebih banyak dana transfer. 4. Lucas Vazquez bisa menggantikan Jose Callejon di Napoli. Pemain sayap Real Madrid itu mungkin diizinkan untuk meninggalkan Santiago Bernabeu musim panas ini. 5. Atletico Madrid mendekati penandatanganan kiper Lokomotiva Zagreb Ivo Grbić. 6. Liverpool telah mengumumkan kedatangan Billy Koumetio yang telah menandatangani kontrak profesional pertamanya. Bek tengah Prancis berusia 17 tahun itu pernah bermain bagi Lyon dan Orleans. 7. Milan terus mengejar Timothy Bakayoko dan telah menawarkan 15 juta euro untuk gelandang Chelsea tersebut. Namun The Blues menginginkan 20 juta euro atau 350 miliar rupiah. 8. Pedro Porro akan mendarat di Portugal pada hari Kamis untuk menandatangani peminjaman 2 tahun ke Sporting Lisbon. Bek kanan Manchester City itu menghabiskan musim lalu dengan status pinjaman di Real Valladolid. 9. Manchester City tertarik untuk bertarung melawan Liverpool dalam mendapatkan gelandang Bayern Munchen Thiago Alcantara menurut laporan di Inggris. Kontraknya masih tersisa 1 tahun. 10. Houssem Aouar adalah salah satu bintang masa depan dan gelandang Lyon ini menarik perhatian Arsenal, Manchester City, dan Juventus. Dia dihargai 48 juta euro atau 842 miliar rupiah. 11. Chelsea bersedia membayar 80 juta pound sekitar 1,5 triliun rupiah untuk gelandang West Ham United Declan Rice menurut laporan di Inggris. Pemain berusia 21 tahun itu berada di Akademi Muda Chelsea sebelum bergabung dengan West Ham pada tahun 2014. 12. Luis Suarez telah menerima tawaran dari tim Qatar Al Arabi, kata laporan beIN Sport di negeri Teluk itu. Kontraknya di Barcelona akan berakhir pada 2021 dan klub belum mendekatinya tentang kesepakatan baru. 13. Karim Bellarabi telah menandatangani perpanjangan kontrak di Bayer Leverkusen yang akan membuatnya bertahan di klub itu hingga 2023. 14. Manchester United akan berusaha merekrut pemain berbakat Barcelona Ansu Fati jika mereka gagal memikat Jadon Sancho ke Old Trafford, kata media Inggris. Namun Barcelona tidak akan bersedia kehilangan pemain berusia 17 tahun itu. 15. Jan Vertonghen hampir bergabung dengan Benfica dengan kontrak 3 tahun. Bek asal Belgia tersebut berstatus bebas agen setelah kontraknya dengan Tottenham Hotspur berakhir. 16. Kai Havertz bisa menjadi pemain Chelsea minggu ini. Bayer Leverkusen menginginkan 100 juta euro untuknya sementara Chelsea hanya bersedia membayar 80 juta euro saja, 1,4 triliun rupiah. 17. Arsenal dan Juventus sama-sama ingin mengontrak Thomas Partey, tetapi Atletico Madrid merujuk pada klausul pelepasannya sebesar 50 juta euro atau 877 miliar rupiah. Nomor 18, potensi kepindahan Thiago Alcantara ke Liverpool semakin cepat, dengan Bild melaporkan bahwa juara Liga Inggris itu telah melakukan kontak dengan Bayern Munchen. Son Heung-min memenangkan gol terbaik Premier League.
Bintang Tottenham Hotspur itu mengambil bola di setengah lapangan sendiri di dekat kotak penalti sebelum berlari melewati 6 pemain lawan untuk dengan tenang melewati Nick Pope di gawang The Clarets. Pemain sayap Korea Selatan menggiring bola sekitar 90 meter hanya dalam waktu 11 detik saja, jarak terpanjang kedua yang ditempuh oleh seorang pemain untuk mencetak gol dalam sebuah pertandingan Liga Inggris. Son Heung-min mengalahkan 9 kandidat lainnya untuk penghargaan tersebut, termasuk gol Bruno Fernandes dan 2 gol dari Kevin De Bruyne, sementara usahanya itu juga berhasil memenangkan penghargaan gol terbaik Premier League pada bulan Desember. Itulah semua dari gilabola.com hari ini. Terima kasih sudah nonton. Anda bisa mengikuti video-video kami berikutnya dengan klik tombol subscribe, share, dan tendang loncengnya.